Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Tripurnama Nasution, mahasiswa PPG Calon Guru Gelombang 2 tahun 2024, LPTK Universitas Asahan. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai perkembangan kurikulum pendidikan di Indonesia. Nah, kalau kita bahas mengenai pendidikan, tentu kita teringat akan satu tokoh nih, yaitu Bapak Ki Hajar Dewantara. Bapak Ki Hajar Dewantara terkenal dengan semboyannya yang mana Ingarsa Sungtelodo ing Madia Mangankarsa Tipuri Handayani, yang artinya ialah di depan memberikan contoh, di tengah membangun motivasi, dan di belakang memberikan dorongan. Bapak Ki Hajar Dewantara juga berprinsip bahwa pendidikan harus mengikuti kodrat alam dan perkembangan zaman, yang mana menekankan pada pendidikan yang merdeka. Maksud merdeka di sini ialah sistem pendidikan yang berfokus akan peralihan kebermanfaatan para guru, di mana para guru mengajar dan membimbing peserta didik dengan penuh kasih sayang dan memperlakukan mereka selayaknya manusia. Selain itu, Ki Hajar Dewantara juga menambahkan bahwa pendidikan merupakan tempat persemaian segala benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat kebangsaan. Maka dari itu diharapkan para guru mencetak generasi penerus bangsa menjadi manusia yang beradab. Di sisi lain, Bapak Ki Hajar Dewantara juga menjelaskan bahwa pendidikan dan pengajaran secara barat tidak boleh kita anggap jelek, karena kita dapat mengadopsi sistem pengajaran mereka namun disesuaikan dengan budaya dan norma yang berlaku di Indonesia. Hal ini tentunya selaras dengan apa yang telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia dengan mengubah kurikulum yang ada di Indonesia secara terus-menerus guna mencapai tujuan pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan zaman saat ini. Di sini kita bisa lihat ada 8 kurikulum di Indonesia dan 2 di antaranya saat ini sedang digunakan di Indonesia. Namun sebagian besar sekolah menggunakan kurikulum merdeka. Nah, teman-teman waktu di sekolah menggunakan kurikulum apa nih? Kalau saya waktu di sekolah menggunakan kurikulum 2013. Nah, untuk kurikulum 1952, kurikulum ini berfokus kepada kecerdasan, perkembangan moral, emosional atau artistik, dan kesehatan jasmania. Sedangkan kurikulum 1968 lebih mengacu kepada konsep teoritis. Untuk kurikulum 1975 berfokus kepada sistem evaluasi yang sistematis. Sementara itu, kurikulum 1984 berfokus kepada peserta didik yang diharapkan menjadi lebih aktif dalam pembelajaran dan guru hanya menjadi fasilitator. Hingga terus-menerus pemerintah mengubah kurikulum menjadi kurikulum 1994, kurikulum 2004, kurikulum 2013, dan yang terakhir adalah kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka dianggap kurikulum yang paling efektif karena kurikulum ini menekankan kepada peserta didik menjadi lebih aktif selama proses pembelajaran. Karena guru juga dapat menggunakan media, metode, sistem, model, ataupun pendekatan pengajaran yang sesuai dengan minat, gaya belajar, serta kemampuan para peserta didik. Dan kegiatan belajar mengajar menjadi lebih fleksibel. Selain itu, dalam kurikulum ini juga terkenal akan pendekatan culturally responsive teaching, yang mana pada pendekatan ini guru dapat menggunakan atau menjadikan budaya mereka atau mengaitkan budaya dari peserta didik dalam proses pembelajaran, sehingga nantinya para peserta didik dapat memahami materi yang diajarkan dengan baik. Namun tentunya perubahan kurikulum ini menjadi masalah ataupun tantangan bagi para guru, karena mereka juga harus cepat belajar dan beradaptasi dalam menggunakan kurikulum ini. Selain itu, mereka juga dituntut melek akan teknologi. Maka dari itu diharapkan para guru menjadi lebih inovatif dan mau terus belajar demi keberlangsungan kemajuan pendidikan di Indonesia. Sekian dari saya, hal tersebut yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat menambah pengetahuan kita semua. Salam PPG, terima kasih.